kesepakatan kelas, kita yakini dengan apa yang ingin kalian lakukan di kelas ini dan kelas impian apa yang kamu inginkan di kelas kalian. Contoh apa sih kesepakatan kelas itu? Contohnya, kalau kalian ketika mengendarai sepeda motor, terus kalian menggunakan helm, sebenarnya kalian itu menghindari hukuman ditilang atau karena kalian meyakini adanya keselamatan untuk kalian. Ya, yang pastinya kalau meyakini keselamatan, yaitu kalian tidak perlu memikirkan nanti ketilang atau tidak ketilang nanti lewat polisi atau nanti lewat lampu merah. Kalau kamu sudah meyakini itu untuk keselamatan, jadi kamu harus menggunakan helm. Seperti kamu nanti menuliskan keyakinan kelas kalian tentang kebersihan. Coba saya akan menjaga kebersihan kelas. Kalau kamu sudah meyakini kebersihan kelas, berarti tidak usah disuruh temannya, tidak usah disuruh ketua kelasnya. Lihat kelas kalian kotor, langsung kita sapu. Ada sampah berserakan, langsung kalian ambil. Itu namanya sudah jadi keyakinan kamu. Nah, keyakinan itu nanti akan kalian tulis kalau kalian tempel di kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kita akan tempel di kelas kalian biar kalian selalu mengingatkan apa yang kita sepakati ini. Ya, kalau kelas impian kalian sudah tahu sendiri kamu ingin kelasnya seperti apa. Kelas yang tenang, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, itu terserah kalian ya. Nah, itu semua akan menciptakan sebuah budaya positif ya. Budaya positif itu sendiri kita bahas ke kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini beberapa kesepakatan kelas yang ibu ambil contohnya saja. Pertama, ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ada saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau di sini ada pojok baca, berarti ketika sudah mengambil buku, berarti kalian harus mengembalikan lagi. Berarti itu kalian meyakini apa? Apa kalau sudah mengambil harus kembalikan apa? Bertanggung jawab, betul sekali. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu, berarti itu budaya positif apa? Disiplin, betul. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga disiplin. Nanti kalau ini, nanti kalian kalau punya ide lain, apa yang ingin kamu sepakati, silakan tulis di sini. Nanti kita tempel di depan. Mau kesepakatan kelas berapa? Kelasnya dulu. Kesepakatan dulu ya, kesepakatan. Nanti kalian akan menuliskan kelas ini ya. Itu akan membagikan stikernya. Silakan dibagikan di belakang. Dua-dua ya, dua-dua namanya. Kesepakatan kelas dulu, silahkan kalian tulis menggunakan ballpoint. Kesepakatan kelas apa yang ingin kamu tulis di situ. Sekarang ya, 1 menit dari sekarang. Sebenarnya sudah ada, nanti pakai kata-kata kamu sendiri juga boleh.
biar lebih satu baris. Kalau kita bikin kakinya, kita buatnya kanan kiri. Biar jadi satu baris. Agak mepet soalnya untuk satu kelas ya, biar cukup kelasnya. Ternyata kesepakatan kelasnya beragam dan ide-idenya bagus ya. Tapi jangan lupa ketika kita sudah menuliskan, harus kita laksanakan. Karena kalian menulis saja. Jadi terima kasih semuanya sudah menempelkan kesepakatan kelas kalian masing-masing. Oke, sekarang selanjutnya kelas Indian. Kelas Indian itu kelas yang ingin kalian ciptakan ya. Tadi namanya kelas yang nyaman, kelas yang seru, kelas yang indah, kelas yang bisa kalian ya. Kelas yang akrab, kelas yang saling menyayangi, kelas yang saling menerima apa adanya ya. Silakan tulis, kalian tulis kelas Indian itu lebih dari satu boleh ya, lebih dari satu boleh. Juga boleh komen juga, boleh komen, boleh komen ya. Sepertinya sudah sering cita-citakan yang praktek ya. Oke, terima kasih. Kita mulai dari barisan sebaliknya ya, barisan sebelah sana. Silakan maju ke depan untuk menempelkan yang rapi ke depan ke dalam kertas manila kelas Indian.
yang sudah ditulis oleh teman-teman kalian. Ini benar ya? Silakan. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tidak banyak bicara saat pelajaran berlangsung. Selanjutnya, akan membayar kas dengan tepat waktu. Selanjutnya, menjaga ketertiban bersama. Selanjutnya, akan mengembalikan barang pada tempatnya. Saya akan membayar kas secara rutin. Selanjutnya, saya akan membayar uang kas sesuai dengan hari yang ditentukan dan tanpa paksaan. Selanjutnya, saya akan menjalankan piket sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, saling mengingatkan bila ada PR. Selanjutnya, mengerjakan soal tanpa menyontek teman. Tenang saat guru menjelaskan. Selanjutnya, setelah meminjam buku, buku dikembalikan ke tempat semula tanpa disuruh pustakawan. Lanjut, kami akan melaksanakan piket sesuai aturan yang sudah disepakati. Lanjut, saya akan datang dan mengikuti pelajaran dengan tenang tepat waktu. Mengembalikan buku tepat waktu setelah meminjam buku dan membaca buku sesuai jadwal tanpa disuruh oleh pustakawan. Selanjutnya, membersihkan kelas setiap piket, saling membantu teman dan tidak membeda-bedakan teman, menjaga barang kelas dan menyesuaikan barang sesuai tempatnya. Selanjutnya, belajar dengan tekun dan aktif di kelas, melaksanakan piket kelas sesuai aturan yang sudah dibuat. Selanjutnya, saya akan semangat belajar. Saya akan mengurangi bicara saat sedang kegiatan pembelajaran. Kesepakatan kelas selanjutnya yaitu masuk tepat waktu saat jam istirahat telah selesai. Selanjutnya, saya akan mengerjakan tugas dengan tenang. Selanjutnya, mengurangi berbicara kotor di dalam kelas. Selanjutnya, diam dan tidak berisik saat ada pelajaran. Menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Saya akan selalu aktif di kelas. Selanjutnya, saya akan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban di kelas. Terima kasih Nadia, silakan duduk kembali. Oke, itu akan menanyakan ke kalian kesepakatan yang sudah kalian tulis. Apakah semuanya sudah disepakati? Sudah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelas impian dibacakan oleh ketua kelas. Silakan untuk ke depan. Kira-kira kelas impian apa yang kalian inginkan? Kelas impian pertama adalah saya ingin kelas menjadi tentram dan rukun antar siswa. Kedua, kelas yang nyaman untuk belajar. Ketiga, kelas bersih dan nyaman untuk belajar. Keempat, menjadi kelas yang nyaman. Yang keempat, saya ingin kelas yang bersih. Kelima, saya ingin kelas bersih supaya nyaman buat belajar. Keenam, saya ingin kelas menjadi tempat nyaman untuk semua guru dan teman-teman saya. Saya ingin kelas menjadi tempat indah dan untuk semuanya. Yang ketujuh, kelas impian, kelas yang tertib, kelas yang rukun, solid, rapi, dan tentram. Yang kedelapan, solid, bersih, dan ramah. Kesembilan, menjadikan kelas ini sebagai kelas terbersih, nyaman untuk ditempati. Kesembilan, mendapatkan prestasi yang bagus untuk saling percaya satu sama lain. 10, kelas selalu bersih, nyaman, dan tertib. Selanjutnya, saya ingin kelas yang bersih, rapi, dan indah. Dan saya ingin kelas yang memiliki perlengkapan yang baru dan bersih. Kemudian, saya ingin suasana saat kegiatan pembelajaran berlangsung menjadi tenang dan tidak ramai. Selanjutnya, kelas yang tenang dan damai. Selanjutnya, kelas yang damai dan saling menjaga kerukunan. Kelas yang bersih dan rapi. Selanjutnya, saya ingin semua anggota kelas menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Saya ingin apabila tidak ada guru di kelas, teman-teman tidak ramai atau bahkan keluar kelas dan mengganggu kelas lain. Selanjutnya, ingin kelas menjadi nyaman, akrab dan bersih, tidak ada pertengkaran. Selanjutnya, kelas yang solid saat ada kerja kelompok, saya harap semua ikut hadir dan membantu. Selanjutnya, ingin menjaga kebersihan kelas selalu untuk kenyamanan belajar bersama. Selanjutnya, saya ingin kelas yang selalu jaga solidaritas, saling menghormati satu sama lain. Saya ingin kelas terlihat bersih sehingga nyaman saat pembelajaran. Selanjutnya, kelas yang bersih, rapi dan tertib. Selanjutnya, membersihkan kelas agar belajar tetap nyaman dan kelas menjadi bersih dari sampah kotoran. Selanjutnya, berprestasi di bidang pelajaran, seni, olahraga, dan lainnya. Selanjutnya, saya ingin kelas yang selalu kompak dan rukun. Selanjutnya, menciptakan suasana yang damai dan tertib. Selanjutnya, saya ingin kelas ini bersih dan nyaman. Saya ingin menjaga kebersihan kelas. Saya ingin kelas ini bisa saling akrab satu sama lain. Dan saya ingin kelas saya saling peduli satu sama lain dan menjaga ketenangan kelas. Dan yang terakhir, kenyamanan saat belajar dan kekompakan dalam kelas. Terima kasih Wahyu, silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, itu dia beberapa impian yang sudah kalian tuliskan dan sudah kalian tempel ke depan, dan semoga impian kesepakatan akan kita laksanakan dengan penuh dengan keyakinan dan kesadaran diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana cara membangun budaya positif dan apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada yang bisa mau menjawab. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jawabannya setuju semua. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain, pilihannya Anda bisa mengontrol orang lain. Respon,
pilihan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Respon model berpikir menang atau kalah, pilihannya model berpikir menang-menang. Disiplin positif dari teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi: 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Di situ memunculkan adanya nilai-nilai kebijakan universal atau keyakinan kelas. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kemudian menghasilkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. 3, menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apa makna dari disiplin? Berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini bernotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berusaha berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, penata kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merujuk kepada ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Itu motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang ketiga ini. Kalau yang pertama, contohnya seperti kalau kita terlambat masuk ke sekolah, itu apakah kita menghindari hukuman atau kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain? Contohnya seperti kalau sekolah menghargai kalau kita dapat masuk pagi. Tapi sebenarnya untuk menciptakan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bila saya tidak terlambat masuk ke sekolah. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat pemerintah itu sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Tadi yang memilih memberikan penghargaan setuju ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan sama saja dengan hukuman. Apa maksudnya? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian atau penghargaan. Contohnya seperti mungkin anak itu melakukan tiket itu biar ada penghargaan, entah penghargaan dari wali kelas, entah penghargaan dari temannya, bukan didorong dari dirinya sendiri. Nah, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia merasa dihukum oleh dirinya sendiri. Itu ternyata aku tiket rajin tapi tidak dapat penghargaan. Nah, dia akan merasa sedih, merasa murung karena tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika sesuatu itu tidak ada hadiahnya, maka ketika ada hadiahnya mereka semangat, tetapi ketika tidak ada hadiahnya mereka akan turun kualitasnya dan tidak semangat kembali. Penghargaan mematikan kreativitas. Mereka kreatif, contoh saja mungkin di sekolah kita pernah melakukan lomba menulis kelas, baca. Nah ini ketika anak itu tidak diberi tujuan, ada ini nanti ada penghargaannya, ada juara satu, pasti anak akan biasa-biasa saja ketika menulis kelas tersebut. Tapi ketika mendengar ada hadiah, ada penghargaan, ada juara, akhirnya dia baru mau mulai menulis kelas tersebut. Penghargaan mengurangi motivasi instinktif. Jika tidak ada penghargaan, siswa tidak akan bersemangat untuk menulis kelas tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi berdasarkan kemarin saya membagikan, nah seperti itu sebuah penghargaan, tapi lebih ke pribadi. Kemarin saya perhatikan kamu sudah mulai tidak terlambat lagi, karena saya dengar ada siswa yang beberapa hari terlambat. Akhirnya anak tersebut tidak terlambat kembali. Kita akan beri penghargaan dengan cara kemarin saya perhatikan kamu sudah tidak terlambat lagi. Itu sebuah pengakuan atau apresiasi. Saya menghargai kamu hari ini sudah tidak terlambat. Lalu ada ucapan terima kasih untuk kamu yang hari ini sudah datang tepat waktu. Oke, sekarang kita bicara di depan. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi hukuman. Ya, betul, itu hukuman karena sesuatu fisik. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Bagus ya. Ya, hukuman betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ya? Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, ini termasuk hukuman karena mempermalukan siswa tersebut. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau kayak ini mengelilingi basket itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang betul di sini konsekuensi. Karena posisinya pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK semuanya memang lari di situ. Ya, kecuali kalau itu pelajaran saya PPKN, dia terlambat, saya hukum untuk lari itu baru. Berarti kalau misalnya PPKN konsekuensinya ngapalin Pancasila Dia mencatat catatan yang tertinggal pada 10 menit yang lalu. Itu konsekuensinya. Bukan menyanyikan apa, tetapi mencatat catatan yang tertinggal 10 menit yang lalu. Ya, yang menjadi hukuman dari konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Oke, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi kita sebutkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Tadi hati itu malu, itu hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Seperti tadi menumpahkan air, ya kalau kamu menumpahkan, kamu harus membersihkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Ya saat itu selesai menyelesaikan permasalahan menumpahkan air, ya selesai pada saat itu. Tapi dia tidak akan jangka panjang. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik, jadi namanya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan dengan restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita membantu mencarikan solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini seperti yang sudah pernah saya diskusikan dengan guru itu. Kalau kita berguru, kita mencari solusinya bersama-sama
menentukan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan antara siswa dengan siswa yang sedang terjadi permasalahan, hubungan siswa dengan guru yang menangani masalah itu. Jadi tidak ada rasa benci siswa kepada guru. Dua, tiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita menawarkan solusi apa untuk menyelesaikan masalah apapun. Nanti ada contoh videonya yang sudah pernah saya buat ketika anak terlambat itu apa yang harus dikatakan dan kita sampaikan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati kita seperti diajar orang kita itu harusnya menuntun siswa sesuai dengan aturan awal dan pengajarannya disesuaikan seperti seorang petani ketika mempunyai banyak tanaman, maka perilaku seorang petani itu juga berbeda-beda. Kalau padi itu memperlakukannya seperti apa, jagung itu seperti apa, kacang-kacangan seperti apa. Kita tidak bisa menyamaratakan perlakuan kita kepada siswa. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka sudah melakukan kesalahan dengan sama temannya, dia akan bisa kembali lagi ke temannya tanpa ada rasa bersalah karena menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ketiga, keyakinan kelas. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, paling awal memang kita harus membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya menjadi keyakinan sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh dari keyakinan itu seperti apa? Ada pertanyaan satu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Maka pakai helm. Ada keselamatan. Jika terjadi kecelakaan, maka mukanya tidak nah, itu sebuah keyakinan, merupakan sebuah keselamatan menggunakan helm. Itu memang kita yakini untuk keselamatan diri kita, bukan untuk menghindari hukuman. Dari awal tadi kita sudah bahas bahwa tidak untuk menghindari hukuman atau menghindari tilang. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa? Menghindari kesehatan diri kita sendiri. Ya, keyakinannya untuk menjaga kesehatan, bukan ditegur sama atasan. 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kita fokus nantinya, biar kita buru-buru, akhirnya kita malah kemana-mana pikirannya. Dan lagi, kenapa kita harus mungkin biar masuk dalam satu ruangan tidak terlambat, masuk tetap menjadi orang-orang. Apa keyakinannya?
keyakinannya saling mempengaruhi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini saya ada contoh, kemarin sudah saya praktekkan di kelas 9B. Kayaknya ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, karena terlalu kecil, saya sedikit bacakan saja. Di sini keyakinan kelasnya sama. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Saya menghargai teman yang ada di kelas. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kalau sudah menjadi sebuah keyakinan mereka, maka tanpa harus mereka takut dihukum, takut dikejar-kejar ke kelas mereka sudah punya keyakinan kalau menjaga kelas, kebersihan kelas ya ada sampah ya diambil. Yang ada beberapa keyakinan kelas anak-anak. Jadi kalau mereka sudah meyakini, menyepakati apa yang sudah mereka tulis, insya Allah sedikit demi sedikit anak tersebut tidak perlu kita berikan hukuman, tapi kita kembalikan nanti ke keyakinan yang sudah mereka tulis. Nah, awalnya dari sebuah peraturan kelas itu memang tidak bisa kita pandang sebelah mata, tapi dari peraturan itu kita buat keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke hukuman, kalau keyakinan kita lebih ke restitusi, kita kembalikan ketika anak melakukan kesalahan. Lalu lingkungan positif ketika semua anak siswa, kemarin saya mulai dari 9B dulu, tetapi ketika semua siswa, silakan Pak Tan masuk ke dalam, Kak Bapak terlambat. Ayo Pak Tan masuk. Kalau ada Pak Tan di kelas saya, kita belajar budaya positif Pak Tan. Iya, sini Pak Tan. Sampingnya besar dia, saya nggak kelihatan Pak di sana. Dari lingkungan positif tadi, semua sekolah meyakini keyakinan tadi akan terbentuk budaya positif. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman atau mencari penghargaan atau mencari nama di depan atasan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Baca dulu dong. Ya kiri. Mana yang termasuk keyakinan? Kiri. Kiri sana, kanan sana. Kanan. Kiri kunci. Kanan. Yang kanan 2 orang, yang kiri 1 orang. Kiri Pak, kiri. Ya ini kanan atau kiri? Kanan. Kanan 3 orang. Kita lihat kembali ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang betul yang sebelah. Kalau ini kayak kesepakatan semuanya kesepakatan, cuman mengikat saja keyakinan yang dimaksud. Atau sehat? Sehat. Alhamdulillah.
Biar apa? Oh iya biar ya kan sedikit perpustakaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu maksud apa keyakinannya. Ada juga pakai helm itu untuk keselamatan. Dan kembalikan buku biar tidak terpleset. Supaya ramah ya saja. Berarti tak hilang. Kayak ini ada aja. Ya, ini lebih tepatnya tanggung jawab. Ya, kita bersama-sama. Saya di sini bukan untuk menggurui supaya oke, buat dilarang mengganggu orang lain akan itu keyakinannya apa kalau sudah mengganggu orang lain. Keyakinannya Pak Saling menghargai apa ya? hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin betul. Dilarang menggunakan narkoba. Kekerasan belum salah ya? Oh iya, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi ya, saling menghormati, menghargai, tidak bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan betul, berganti atau menunggu giliran, menghormati bisa, disiplin juga bisa, antri, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, ketertiban. Pak Tan sudah ini paham keyakinan kelasnya? Dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan, menghormati kesehatan, kesehatan betul ya sama mengganggu apa Pak Tan? Kita belajar lagi ya Pak Tan, karena Pak Tan kan mungkin tadi ada keperluan yang penting. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Belajar kembali lagi ya. Kebutuhan dasar. Apa nih Mas? Apa kebutuhan dasar manusia? Sayang Bu, dapat diterima. Satu, yang paling utama itu bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya. Kebutuhan hidup itu harus melakukan apa aja? Ya harus makan, minum, itu bertahan hidup. Ya selanjutnya baru ada kasih sayang. Itu kasih sayang Pak Tan. Sayang. Ya nih harus ya penguasaan itu kita diakui orang lain. Terus kebebasan, kita juga perlu kebebasan. Bebas. Iya, bebas berekspresi. Terus kesenangan jangan lupa, yang terakhir kesenangan. Kita juga perlu dengan kesenangan. Bulan-bulan biji. Healing. Yang kelima, pembelajarannya kelima posisi kontrol. Apa yang posisi kontrol? Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai penghubung itu yang paling sering dilakukan oleh guru. Ya, siapa yang di sini belum pernah menghubungi siswa? Aku menghubungi itu. Enggak, aku Pak Dandi. Aku Pak Edi. Lalu itu Pak, sudah disuruh. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Tadi kalau hukum itu pasti semua guru orang membuat orang bersalah atau seseorang merasa bersalah. Sebagai teman, kita juga pernah posisinya sebagai teman terhadap gue dia kan. Terus posisi yang keempat atasnya lagi pemantau. Pemantau itu
memberikan resolusi, solusi, ya itu manajer. Contohnya, kalau penghukum itu guru berdua menghadik, menunjuk kamu itu selalu terlambat. Kalau berkata, kalau kamu tidak melakukan awas, ya, rasakan ya, itu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Murid pun berkata kalau dihukum, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Itulah hukum. Dan dapat pada murid mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang bersalah, jadi gurunya berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya, tapi dengan ada yang kata, ibu kecewa kamu melakukan kesalahan itu lagi, ibu kecewa kamu terlambat lagi. Siapa ya? Siapa? Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi siswanya tidak disalahkan, tetapi dengan kata-kata memelas, dengan kata-kata seperti itu membuat siswa itu merasa bersalah. Ibu kecewa kalau sudah mengerjakan tugas dan mengerjakan PR. Seperti kata-katanya, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu, ibu itu lelah sekali mengatakan, ibu stres, seperti itu. Apa? Anak merasa bersalah karena kelakuannya gurunya jadi hasilnya ketergantungan siswanya pasti akan berkata bersembunyi membelas, tapi dampaknya sisanya bilang maafkan saya, pasti kayak gitu ya, karena gurunya bisa memelas, akhirnya dampak pada siswa merasa mudah diri hati. Nah sekarang posisi sebagai teman, ada yang posisi dasarnya di penghukum, posisi di atasnya yang merasa bersalah, posisi yang tengah itu sebagai teman. Kita pasti pernah juga menjadi sebagai teman kepada siswa. Yang dilakukan guru membuatkan alasan-alasan untuk menilai, oh iya gak apa-apa, kamu terlambat, pasti ada keperluan di rumah, pasti di jalan macet ya. Itu sebagai teman melakukan, memberikan alasan ke siswanya. Coba katakan juga, ayolah lakukan demi ibu, ayolah kamu jangan terlambat. Masa kamu tidak mau karena tidak ingin membantu kayak gitu. Jadi kayak mencari-cari yang pernah dilakukan gurunya. Hasilnya ketergantungan. Siswa yang dibutuhkan nanti ketika terlambat kamu pergi. Soalnya sebagai best friend, teman, kayak gitu. Tak boleh juga. Murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitas. Saya pikir bapak ibu saya ternyata bapaknya lemah, tidak mandiri dan bergantung siapa? Tergantung sama ibunya. Nah sekarang posisi yang di atasnya lagi pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Pemantau contoh keadaan lambat. Ini sudah jam berapa? Jadi dia menanyakan sesuatu kesalahan kepada siswa. Kamu sudah tahu peraturannya? Kamu sudah ini apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau sudah diawasi guru pemantau, gurunya diam, anaknya sudah tahu. Kalau ini, kalau dia itu merasa kalau dia itu melakukan kesalahan. Jadi murid itu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Hasilnya menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Yang paling tinggi posisinya, paling tinggi yang paling perfect itu manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan contoh. Ya sekarang sudah jam berapa? Masuk jam berapa? Kamu datang jam berapa? Itu kalau terlambat. Memang susah, saya pun juga belum bisa. Nanti kita belajar bersama. Ya, demi kurikulum merdeka. Lalu berkata apa yang kita yakini? Nah ini pertanyaan, apa yang kita yakini? Yakin itu apa? Ya tadi ketika kita nulis keyakinan rasa tidak mau
yang diyakini disiplin, kan misalnya tahu kalau sudah disiplin nggak mau terlambat. Lalu gue berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kesalahan. Itu nanti kita akan mencari solusinya bareng-bareng. Contohnya kalau dia terlambat, apa yang membuat kamu terlambat ke sekolah? Nanti kita tanyakan. Mungkin dia alasannya lupa menyetel alarm. Nah, solusinya apa? Berarti nanti malam harus sudah bisa menyetel alarm. Contohnya seperti itu. Kalau tidak ada ini kemarin yang saya lakukan kepada siswa di Singapura dan C. Tapi suaranya nanti ini. Oh iya. Contoh sedikit ya. Anak ini terlambat sekolah yang kecil ya. Seperti ini ya. Jadi saya tanya, jadi bagaimana ini gimana? Nah itu dia ya. Tiap anak beda-beda. Kita menanyakan keyakinan, nanti menghargai diri sendiri dan orang lain, disiplin. Kita mencari solusinya bersama-sama, bukan mencari solusi, tapi mencari solusi secara bersama-sama. Dia harus menyetel alarm. Jadi siswa tidak merasa dihukum, disalahkan. Di sini siswa merasa baik-baik saja dan berhubungan dengan kita juga baik-baik saja. Dia juga tidak dipermalukan di situ, tidak dipermalukan di depan teman-temannya karena dia sudah terlambat. Nah, ini anaknya merasa senang, baik-baik saja, dan kemudian melanjutkan ke kelasnya untuk belajar. Yang dimaksud di posisi manajer. Cuman, seperti yang disampaikan Bu Nurma tadi, kalau siswanya banyak, nah ini siswanya cuma satu ya, pasti enak. Namanya sudah kita kan baru mulai belajar, baru mulai menerapkan budaya positif ini. Yang namanya perubahan itu memang susah. Seperti kata Pak Bung Karno, revolusi itu pasti ada korban, revolusi itu pasti ada perubahan. Cara itu kalau zaman perjuangan, sekarang kan nggak ada zaman perjuangan. Tapi ketika kita melakukan perubahan pasti tidak mudah. Karena dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memberitahu siswa kita tidak terlambat, ya kita sendiri tidak terlambat. Kalau anak buahnya nggak terlambat, ya orang sudah sangat terlambat. Begitu ceritanya. Ya kan saya cuma menyampaikan saja. Jadi kalau gurunya itu memberitahu tidak terlambat, ya sangat terlambat. Ya. Tugas
ini ibu pemantau. Jadi kalau dia sudah melakukan hal yang baik, kasih bintang. Biasanya kayak gitu loh anak SD. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Ini garis diskusi di sini ada sebuah masalah ketika kita ada menghadapi siswa bermasalah biasanya berbeda ya, tapi di sini semua guru biasanya harusnya bisa. Ketika siswa melakukan kesalahan seperti kemarin contohnya, saya melakukan praktek video dengan kelas 9C, dia menunduk ternyata dia membawa HP sedang bermain game. Di situ saya langsung memanggilnya, dan awalnya kita tidak harus langsung menyalahkan, tidak langsung meminta HP-nya. Benar kan? Iya. Nah, kita tanyakan dulu, kamu tidak kenapa kamu dulu apa yang kamu lakukan? Kita tanyakan dulu, kenapa kamu bawa HP? Ternyata rahasianya menjawab, saya bosan dulu pembelajaran. Saya bermain game. Kita berikan penguatan memang benar. Bermain game itu untuk menghilangkan kebosanan, menghilangkan penat. Tetapi kita kemudian menanyakan keyakinan kalau kita bermain HP, teman-temannya pada sudah mendengarkan itu sama saja apa? Tidak menghargai temannya, tidak menghormati akhirnya kan temannya terganggu oleh terapi tadi karena bermain HP, suaranya sampai terdengar temannya. Kita menanyakan keyakinannya, kita kembalikan lagi ke rafinya, gimana apakah kamu meyakini itu tidak menghargai temanmu? Kalau dia sudah meyakini, dia tuh saya yakini itu saling menghormati. Baru kita menstabilkan identitas. Lalu bagaimana solusinya kalau kamu sudah mengalami dia berkata tidak akan melakukan itu lagi dan saya akan bermain game pada waktu yang tepat. Si anak tidak merasa malu di kelas, si anak tidak menjadi pada kita, dan kita tetap berhubungan baik dengan siswa tersebut. Gitu Pak. Jadi cara langsung kami tanyakan ya, jangan dibukul, itu namanya. Keyakinan, sama saja ketika anak berantem, jangan langsung kamu salah. Kata kamu berantem, jangan anaknya bilang saya cita-cita mau jadi tinju. Gak ada yang salah kan? Kita salah keyakinan itu lagi. Oh itu kalau karena kita kan sekarang sudah belajar budaya, jadi jangan jadi kita tanyakan. Oke, itu mengenai budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah ini. Semoga kita pelan-pelan bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih semuanya sudah datang dan mendengarkan materi dari saya. Saya bukan menggurui sekali lagi, tetapi belajar bersama-sama. Karena memang tidak mudah dilihat tadi dengan siswa kita yang seperti ini. Mungkin kalau kita ada di sekolah yang sudah favorit, mudah, tetapi kembali lagi ke siswa kita. Makanya ya kita lihat anak kita dari kodrat alam dan kodrat seperti kembali lagi filosofi belajar dua terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.